Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Assalamualaikum para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Stream Medan Mengaji. Kita kembali di acara kita di program podcast Radio Stream Medan Mengaji, juga di podcast spesial Kaula Muda. Dan kita terakhir sudah review singkat tentang 5 sahabat atau 5 kaula muda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Anas bin Malik, dan Said bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kali ini di pertemuan hari ini kita akan kembali mereview singkat dari 5 sahabat selanjutnya yang telah kita bahas di podcast-podcast spesial Kaula Muda kita sebelum-sebelumnya. Kita akan mereview singkat dan kembali kita akan di segmen kedua nanti insya Allah kita akan membuka pertanyaan untuk dijawab sebagai kuis, dan nanti disiapkan hadiahnya dari panitia. Ada seperangkat souvenir dari Rosyad TV, ada goodie bag dan gelas ya, ada gelas. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan kembali mereview singkat sahabat-sahabat yang sudah kita bahas atau kaula muda yang sudah kita bahas di sekitar Nabi SAW. Ada Zaid bin Sabit, Ustaz. Nah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Bermana hafizahullah taala, yang insyaallah dalam beberapa waktu ke depan akan mereview singkat 5 kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sudah kita bahas. Dan review ini, singkat ini sebenarnya untuk jembatan untuk kita ke kuis dan mendapatkan hadiah yang menarik dari Rosyad TV. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhol masykur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kita akan mereview kembali 5 sosok kaula muda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini merupakan sesi yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah membahas 5 sosok kaula muda yang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Usamah bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Anas bin Malik, Said bin Zaid. Ini pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita singgung, dan kali ini kita akan menyinggung 5 sahabat yang berada di sekitar Nabi SAW. Kita mulai dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang dikenal dengan penulis wahyu Rasulullah SAW. Ya, penulis wahyu Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Zaid bin Thabit ini sehingga beliau bisa menulis suatu tugas besar. Suatu tugas besar yang dibebankan kepada Zaid bin Thabit di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Di waktu kecilnya Zaid bin Thabit ini dengan sahabat-sahabat yang lainnya ingin ikut andil bagian di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena semangatnya para pemuda berperang bersama dengan Nabi SAW, sehingga beliau dimotivasi oleh orang tuanya untuk ikut. Hanya saja karena keterbatasan usia pada saat itu, dan Nabi SAW melihat mereka masih terlalu muda untuk ikut berperang. Pada saat perang Badar, Nabi tidak mengizinkan dan tidak surut keinginannya untuk ikut lagi di perang Uhud. Nabi juga SAW tidak mengizinkannya. Namun kesempatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Zaid bin Thabit itu besar. Lebih dari itu.
dia akan menjalankan proyek yang besar yang sangat bermanfaat sampai nanti hari kiamat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Zaid bin Thabit untuk memahami bahasa. Dan disitulah Zaid bin Thabit belajar bahasa ahlul kitab, bahasa Yahudi, ya, bahasa yang lainnya. Yang dengan itu Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Zaid bin Thabit untuk menerjemahkan ketika ada surat-surat yang datang untuk Rasulullah SAW dengan bahasa yang lain. Maka kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Zaid untuk apa? Untuk menggali potensi yang dimilikinya. Sampai-sampai para sahabat ini mengakui akan kecerdasan, kemudian keilmuan, kemudian kestiqohan, sehingga di pemerintahan ya Abu Bakar As-Siddiq beliau ditunjuk sebagai ketua pelaksana, kalau kita bisa katakan sekarang ketua pelaksananya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi mushaf, sehingga bisa dibaca oleh kaum muslimin. Tidak lagi hanya di dada-dada kaum muslimin yang mereka hafal, tapi bagi kaum muslimin yang lain dan orang-orang yang datang setelahnya ini bisa mengambil manfaat banyak dari Al-Quran, karena tidak semua yang bisa menghafal. Ya, dan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran dengan wafatnya para sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian di masa Utsman ibn Affan, beliau juga ditunjuk oleh Utsman ibn Affan untuk merevisi Al-Quran yang sudah ada, mengingat di daerah-daerah itu terjadi konflik disebabkan adanya perbedaan cara membacanya, sehingga disatukan kembali dan pada akhirnya kaum muslimin itu pun bisa terhindar dari konflik yang ada dan mereka kembali kepada Al-Quran yang dikumpulkan dan disatukan oleh Utsman ibn Affan dengan ditugaskan oleh Zaid bin Thabit sebagai pelaksananya. Nah, dia adalah penulis wahyu Nabi SAW. Kemudian sahabat yang kedua ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sosok pemuda yang memang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan beliau lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Tatkala orang tuanya Abdullah ini berpesan kepadanya sebelum pecah perang Uhud di esok harinya, beliau berpesan kepada Jabir untuk menanggung-jawabi ya saudari-saudarinya. Tidak ada orang yang bisa menanggung-jawabi saudari-saudarinya yang ada kecuali Jabir bin Abdullah. Kemudian hutang-hutang ayahnya yang masih banyak yang dia lunasi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemudahan. Dan pada saat dia menikah, ya dia menikah dengan janda karena mengingat ada kemaslahatan yang hendak dia ambil. Ya, mengingat tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengayomi saudara-saudarinya sepeninggalan ya bapaknya Abdullah. Nah, kemudian pelajaran yang berharga juga yang bisa kita ambil dari Jabir bin Abdullah itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang dari Madinah ke negeri Syam, yang tidak lain hanyalah untuk menemui ya, Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais salah seorang periwayat hadis dari Nabi SAW yang dia belum mendengarnya dari Rasulullah SAW langsung, dan dia tahu bahwasanya sahabat ini mendengar langsung dari Nabi SAW dan dia siapkan ontanya, bahkan satu ekor ontanya ini dia jual, yang tujuannya adalah bekal perjalanan menuju Syam selama sebulan. Dan sampainya di sana ya beliau mengambil hadis dari Abdullah ibn Unais, kemudian setelah itu dia kembali lagi, kemudian meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, beliau merupakan sosok sahabat Nabi SAW, yang Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sebagaimana yang dibaca Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara bacaan Al-Quran yang paling mengerti tentang Al-Quran itu Abdullah ibn Mas'ud. Ada 4 orang yang Nabi SAW memberikan rekomendasi untuk mengambil Al-Quran dari mereka, ya dari sisi bacaannya dan seterusnya. Di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud,
kemudian Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi SAW. Nah, semua peperangan diikuti, bahkan satu kejadian yang sangat kita nilai berani, dan ini menghilangkan kekhawatiran yang ada pada dirinya. Selama ini mungkin dia merasa takut, di mana sebahagian mereka mengatakan kalau ada orang yang berani membacakan ayat Al-Quran di depan Ka'bah, ya mungkin ini akan membuat hati orang-orang musyrikin ini menjadi gentar. Maka Abdullah bin Mas'ud pun yang menjadi orang yang membaca Al-Quran di sisi Ka'bah itu. Dia baca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk membacanya. Kemudian karena orang-orang musyrikin ini tidak suka mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abdullah ibn Mas'ud ini dipukuli, ya, disiksa, dan seterusnya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Sungguh, ya, reaksi yang dilakukan, yang ditampakkan oleh orang-orang Quraisy itu sudah menghilangkan rasa khawatir pada diriku. Kalau sekiranya kalian mau, aku akan lanjutkan bacaan itu. Maka para sahabatnya tidak mengizinkan untuk melanjutkan bacaannya. Nah, demikian. Kemudian perang demi perang diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, punya keutamaan-keutamaan yang unggul. Walaupun mungkin dilihat dari fisiknya, ya ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau seorang pejuang sejati, tapi Nabi SAW memuliakannya. Nabi SAW pernah memintakan kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk membacakan ayat, padahal ayat itu diturunkan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi menginginkan mendengarnya dari orang lain, sehingga Abdullah ibn Mas'ud pun yang membacakan di hadapan Nabi, ya, dengan ayat-ayat yang diinginkan, dan pada akhirnya Nabi SAW pun mendengar dan menangis. Abdullah ibn Abbas ini merupakan lautan ilmu yang Nabi SAW sudah mendoakan untuknya. Kecerdasannya sudah mulai nampak. Wasiat-wasiat yang banyak yang Nabi SAW sampaikan kepadanya di waktu beliau masih kecil. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usianya tidak lebih dari belasan tahun, tapi sudah banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka semangatnya tidak berhenti untuk mengambil, ya, ilmu dari sahabat-sahabat yang lainnya, ya, melakukan perjalanan dari sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, bertanya. Suatu masalah ditanya oleh Abdullah ibnu Abbas kepada 30 orang sahabat. Ya, 30 orang sahabat. Sehingga beliau ingin melihat mana yang lebih cocok untuk dijadikan hujjah. Ya, dari pertanyaan yang diajukan kepada para sahabat, dari jawaban-jawaban para sahabat. Nah, demikian. Kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Peristiwa banyaknya orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali, yang disebut dengan orang-orang Khawarij, yang mereka berontak terhadap Ali bin Abi Thalib atas kebijakannya. Ibnu Abbas minta izin kepada Ali untuk menunda sholat zuhur agar beliau bisa berdialog dengan kaum muslimin yang notabene-nya tidak suka dengan kepemimpinan Ali dan seterusnya. Sehingga dari orang-orang yang kontra dengan Ali setelah mendengarkan hujah-hujah dari Ibnu Abbas, maka mereka kembali kepada Ali. Mereka tunduk dengan kepemimpinan Ali, walaupun sebahagian yang lain tidak tunduk dengan kepemimpinan Ali. Nah, seperti itu dia, hujah-hujahnya begitu kuat. Nah, ada suatu keadaan di mana Ibnu Abbas ini didatangi oleh banyak orang, karena memang kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ibnu Abbas, yang tadinya hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Ya, mencari ilmu dengan kehinaan, yang pada akhirnya didapatkan kemuliaan, dan orang-orang mendatanginya, jadilah dia orang yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari orang-orang sudah berkumpul di rumahnya Ibnu Abbas.
Lalu sahabatnya mengatakan, sungguh orang-orang telah berkumpul. Maka Ibnu Abbas pun minta disiapkan air wudhu, kemudian beliau pun berwudhu, ya kemudian sholat, setelah itu dia berhadapan dengan manusia. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, bagaimana cara membacanya, maka silahkan masuk. Maka bertumpuklah orang di dalam rumahnya Abdullah ibnu Abbas. Setelah selesai, mereka diperintahkan untuk keluar. Barang siapa yang ingin mengetahui tafsirnya, silakan masuk. Maka penuh lagi rumah Ibnu Abbas. Setelah selesai, beliau perintahkan keluar. Lalu beliau mengatakan lagi, barang siapa yang ingin bertanya tentang halal haram, ya silakan masuk. Ya, kemudian setelah selesai diperintahkan keluar, sampai pada akhirnya semua majelisnya itu dipenuhi oleh banyak orang, karena semuanya ingin mengetahui ya keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, dan semua fatwa-fatwanya, penjelasan-penjelasannya ini diterima oleh para sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Yang terakhir adalah Mu'adz ibnu Jabal. Ulamanya para ulama. Satu derajat di hadapan ulama nanti pada hari kiamat. Ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam ketika ada utusan Nabi, itu Mus'ab ibnu Umair. Dan keislamannya ini memberikan manfaat yang besar. Ya, salah satunya tokoh Madinah yang masuk Islam disebabkan karena salah satu tindakan Mu'adz ibnu Jabal dengan temannya, yaitu menghilangkan berhala yang dimiliki oleh salah seorang tokoh Madinah yang bernama Amr bin Jamuh. Nah, beliau dikenal dengan orang yang paling paham tentang halal dan haram. Yang Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dari umatku yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar, yang paling tegas adalah Umar, yang paling mengerti tentang halal dan haram yaitu Mu'adz ibnu Jabal. Nabi SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ini ke Yaman untuk menyampaikan apa, dakwah. Ya, dan di Yaman itu ada ahlul kitab yang mereka tahu tentang ilmunya, diberikan kepada mereka kitab sehingga mereka faham. Dan yang diutus oleh Nabi SAW orang yang memang benar-benar mengerti akan halal haramnya, sehingga diutuslah Mu'adz ibnu Jabal untuk menyampaikan dakwah ke sana. Nah, demikian. Jadi Mu'adz ibnu Jabal ini di antara sahabat Nabi yang juga meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan kita tahu ini hadis yang dibawakan oleh Mu'adz ibnu Jabal berkaitan tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak Allah atas hambanya, yaitu hendaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik kepadanya. Sementara hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengadab hamba-hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Mu'adz ibnu Jabal ketika Rasulullah SAW meninggal dunia atau sebelumnya, agar ilmu ini disampaikan di tengah-tengah manusia. Mengingat di awal-awal Nabi tidak mengizinkan untuk menyampaikan ini kepada para sahabat. Khawatir para sahabat itu bersandar pada hadis ini saja, tidak beramal, tidak berjihad dan lain sebagainya. Sehingga di antara bentuk amanah ilmu beliau sampaikan kepada para sahabat dan sampailah kepada kita. Nah, demikian. Ini 5 sosok sahabat yang bisa kita review, dari Zaid bin Thabit, kemudian Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Mu'adz ibnu Jabal. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas review singkat 5 sahabat selanjutnya yang telah kita bahas di podcast spesial Kaula Muda di program kita. Dan saatnya kita buka kuis untuk para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di program siang ini, bisa melalui line interaktif di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa juga menjawab melalui WhatsApp dan SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentarnya platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustaz, langsung saja mungkin Ustaz kita persilakan untuk pertanyaan pertama, silakan Ustaz. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu Zaid bin Thabit, penulis wahyu,
Nabi SAW, ya, sekretaris Nabi SAW. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Umar bin Khattab melihat banyaknya para sahabat yang meninggal dunia dalam perang melawan nabi-nabi palsu, di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang menewaskan hampir dari 70 para penghafal Al-Quran. Dan di sanalah inisiatif Umar mengatakan kepada Abu Bakar untuk dibukukan Al-Quran. Khawatir Al-Quran itu hilang dari dada-dada para sahabat dengan syahidnya mereka, dengan wafatnya mereka. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, perang apa yang dimaksud? Perang apa yang dimaksud? Yang menewaskan sampai 70 orang para penghafal Al-Quran, yang dengan itu tugas mulia ini dijalankan oleh Zaid bin Thabit. Nah, Perang yang sama nabi-nabi palsu itu tadi maksudnya. nah, Baik, para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita persilakan untuk jawabannya bisa langsung melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan hadiahnya sudah seperti yang terlihat di meja, ada goodie bag dari souvenir dari Rosyad TV, juga ada gelas dari Rosyad TV. Silahkan jika sudah ada yang masuk, maksudnya silahkan ya, yang dari line interaktif atau dari SMS, dari WhatsApp, juga dari kolom komentar, silahkan dihubungkan ke kita. Kalau belum ada, menunggu-nunggu, kita mau bertanya ke Ustadz, apa boleh nih? Oh boleh ya, baik. Ustadz, terkait dari review, udah 10 berarti ini kan Ustadz? Nah. 10 yang sudah kita bahas, dan 10 juga kaula muda di sekitar Nabi SAW yang sudah kita review singkat di hari ini. Pertanyaannya Ustadz, kan kaitannya selalu yang berkaitan dengan para sahabat atau kaula muda yang dibahas di podcast spesial kaula muda kita ini. Kan keahlian-keahlian mereka itu kan berbeda-beda, tapi irisannya gitu kan, kesamaannya dari semua kaula muda di sekitar Nabi SAW itu, mereka memang selalu di lingkungan yang tepat gitu, di waktu yang tepat juga gitu, di zaman Nabi SAW, di sekitar Nabi SAW gitu kan, di waktu yang tepat dan pada saat yang tepat, juga bersama orang-orang yang tepat gitu. Nah, di zaman kita ini kaula muda kita beragam macam orang yang di lingkungannya gitu kan, di sekitarnya, dan akhirnya juga memang memiliki mungkin mahir gitu terhadap sesuatu, tapi kaitannya dengan hal-hal yang dunia. Apakah ketika mereka memang udah kenal dengan Islam, udah mulai tertarik, udah mulai hijrah bahasa kita, apakah kemahiran dalam hal dunia ini tetap berpeluang gitu Ustaz meraih ridho Allah gitu Ustaz? Nah, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sering kita sampaikan berkaitan tentang suatu amalan. Kebiasaan-kebiasaan atau keahlian yang dimiliki oleh para pemuda dari perkara-perkara dunia, apakah bisa ini dimanfaatkan untuk akhirat mereka? Segala sesuatu yang diniatkan untuk akhirat, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastilah, ya tinggal mengarahkan saja. Seperti orang yang suka dengan komputernya, apakah dengan dia ahli di dalam bidang komputer ini bisa bermanfaat untuk akhiratnya? Maka dia harus cari tahu. Jadi segala sesuatu yang memang itu kebiasaannya, setelah dia mengetahui pentingnya agama ini, pentingnya menyebarkan agama ini, kemudian berkontribusi terhadap agama ini, hendaknya segala sesuatu yang dia gandrungi, ya, yang memang itu kebiasaan dan itu merupakan perkara yang diperbolehkan, coba lihat dari sisi agama, sekiranya bermanfaat untuk agama, maka jadikan itu peluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal kita katakan tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, ya dengan cara-cara yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan bahagian yang sama. Ya, walaupun kita katakan dalam urusan-urusan yang memang dia hobi yang berkaitan tentang dunianya, tapi dijadikanlah itu wadah sebagai sarana untuk dia lebih
bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia berikan potensi, kemampuan, keahliannya yang memang bisa diperuntukkan untuk agamanya, maka silahkan. Ya, banyak hal yang bisa dilakukannya. Nah, demikian. Jangan hanya fokus pada perkara dunia saja, yang pada akhirnya ini sedikit manfaatnya dan kemanfaatannya itu hanya sebatas untuk dunia saja. Tapi kalau dia manfaatkan untuk akhirat, yang dia meninggal dunia, orang-orang mengambil faedah yang banyak dari ilmunya, alhamdulillah ini akan menjadi jariyah, ya, terus menerus mendapatkan kebaikan walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, Ustaz. Dan ini sepertinya sudah ada yang masuk? Belum? Susah pertanyaannya mungkin ya. Kita ganti. Kita minta ganti ke Ustaz. Atau boleh buka catatan gitu tanya ke Ustaz ya. Baik, mungkin kita tanya jawab lagi aja Ustaz, nunggu-nunggu. Nah, Atau memang mau dikasih option pertanyaan lain? Boleh Ustaz? agak sulit. Agak sulit kayaknya Ustaz. Ini kumur ini, kurang murojaah sepertinya ini. Masih berkaitan tentang Zaid bin Thabit Ustaz. Boleh Ustaz diberi pertanyaan yang lain, atau kalau nanti memang ada yang mau menjawab di pertanyaan pertama, kita persilahkan. Oh, ada yang menjawab dari YouTube, silahkan dibacakan, boleh. Jawabannya perang Uhud. Nah, masih salah. Nah, masih salah ternyata. Iya. Karena udah seneng aja mau ngasih hadiah tadi, udah naam kata Ustaz. Ternyata masih salah, mohon maaf. Baik, kalau gitu kita boleh Ustaz dibantu Ustaz Ya, untuk... ini gambaran perangnya. Ini Oke, perang dikasih yang clue. memang sudah berakhir dari zaman Nabi. Ini di zaman Abu Bakar. Oke, di zaman. Ya, jadi perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk. Ini kan perang yang memang dilakukan di zaman Nabi. Di zaman. Nah, ini dilakukan di zaman para sahabat dalam rangka memerangi nabi-nabi palsu. Nah, karena sebab perang inilah muncul ide mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran, dan itulah fungsi dari sahabat Zaid bin Thabit. Naam, itu dia. Masih belum ada juga? Sepertinya sudah ada masuk telepon nih Ustaz. Kita lihat dan kita tunggu. Semoga ini penelpon yang beruntung dan atas izin Allah terpilih sebagai pemenang. Udah ada. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Dian di Padang. Dengan Pak Dian di Padang. Silakan langsung jawabannya, Pak, kalau sudah tahu pertanyaannya. Atau mau diulangi pertanyaannya, kita ulangi. Silakan, Ustaz. Perang Yamamah. Perang Yamamah. Iya, Masya Allah. Benar Pak, perang Oh, Yamamah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ternyata atas izin Allah memang Bapak yang terpilih sebagai pemenangnya, Pak Dian di Padang, Sumatera Barat. Silakan nanti informasi lengkap tentang alamat atau alamat penerima dari hadiahnya bisa melalui nomor yang Bapak hubungi ya, Pak. Ya. Baik, jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Berarti kita Sudah langsung terjawab ya? Sudah terjawab, Ustaz, alhamdulillah, dan kita langsung berikan pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait sahabat selanjutnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan, Ustaz. Baik, ini masih perang juga ini. Masih perang Jadi juga, Ustaz. kita Siap. ngingat-ngingat perang nih. Ingat-ingat. Jabir bin Abdullah. Ada satu momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada Jabir bin Abdullah dari makanannya. Di mana ada suatu peristiwa besar, ini persiapan sebelum perang. Persiapan sebelum perang. Para sahabat sudah habis bekal. Jabir ini disiapkan makanan oleh istrinya, lalu meminta kepada Jabir supaya Jabir ini membawa Rasulullah dan beberapa orang saja. Qadarullah, ketika Jabir menyampaikan hajatnya kepada Nabi SAW, ya, Nabi pun menyeru, sesungguhnya Jabir mengundang kalian untuk makan. Ya, dia menyiapkan makanan. Jadi merasa beratlah Jabir karena yang mau diundang ini hanya Rasulullah dan beberapa orang yang di sekitar Rasul. Ini ratusan orang yang ada. Ya, ratusan orang, bahkan lebih seperti itu. Maka Jabir pun pulang menjumpai istrinya. Istrinya pun kaget dan marah karena Rasulullah sudah mengundang semuanya, kan seperti itu. Akhirnya dengan izin Allah, ya, melalui tangan Rasulullah SAW, makanan-makanan itu menjadi banyak dan semua para sahabat bisa makan. Ya, dan makanan itu masih utuh, dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW.
Makanannya utuh, para sahabat sudah makan dengan kenyang. Dan ini merupakan persiapan berperang. Ya, persiapan berperang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah perang yang dimaksud perang apa? Oke. Ya, perang di mana persiapan Nabi SAW ini cluenya. Perang di mana persiapan Nabi SAW menghadang pasukan-pasukan kaum musyrikin. Ya, mereka mau mendatangi Madinah pada saat itu, sehingga Nabi SAW yang mengambil usulan dari Salman Al-Farisi. Nah, pertanyaannya, ini perang apa yang dimaksud? Baik. Kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau mencoba menjawab atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Ustadz. Silakan ke nomor line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa menjawab melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar langsung di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan, kita tunggu. Jika belum ada, seperti biasa mungkin kita tanya jawab dulu ke Ustadz. Ya. Ustadz, mungkin karena ini review singkat, kita juga mau murojaah singkat lah gitu ya Ustadz. Ya. Karena kan mungkin ada di antara kaula muda kita yang bertanya, apa sih kita pentingnya mempelajari tentang biografi kaula-kaula muda yang ada di sekitar Nabi gitu kan. Sementara kalau kita hendak membandingkan diri kita dengan kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dahulu, tentu seperti bumi dan langit lah gitu. Ini seperti apa Ustaz? Silakan. Nah, apa pentingnya kita membahas biografi para sahabat Nabi SAW? Kita teringat dengan Anas bin Malik yang datang salah seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi SAW tidak menyebutkan waktunya, tapi Nabi hanya mengatakan, apa yang telah engkau siapkan dengan datangnya hari kiamat? Ya, apa yang engkau siapkan dengan datangnya hari kiamat? Dan di ujung dia mengatakan, ya, laki-laki ini mengatakan, ya, tidaklah yang aku siapkan kecuali ya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta alaman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik merasa senang dengan hadis Nabi SAW ini, sehingga beliau mengatakan, sungguh kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, agar kami dikumpulkan bersama dengan mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang para sahabat terbaik ini, ya orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi SAW zamannya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kalau sudah ada rekomendasi Nabi SAW tentang suatu zaman dan orangnya, maka wajarlah kalau seandainya kita berbicara tentang mereka, agar kita meneladani mereka. Mereka yang masih hidup, tapi Nabi SAW sudah mengatakan jaminan surga, Abu Bakar surga, Umar surga, ya, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di dalam surga, 10 sahabat dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan kita ingin yang namanya itu surga. Lalu bagaimana kita cara mendapatkannya? Maka berusahalah kita mencontoh, walaupun tidak mungkin kita bisa sempurna. Karena Nabi SAW pernah ingatkan, sekiranya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, yang kalian infakkan ini tidak sebanding dengan 1 mud atau setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Ya, kalau analoginya ketika kita hendak melemparkan sebuah kelereng ke dalam lubang, yang mungkin agak sulit bagi kita memasukkan kelereng itu ke dalam lubang, minimal kita mendekatinya. Ya, mendekati kelereng itu ke dalam lubang. Kalaulah memang kita tidak sanggup untuk memasukkannya ke dalam lubang itu, ya mungkin karena lubangnya kecil yang hanya pas dengan ukuran kelereng itu, maka minimal kita mendekatinya. Kalaupun mungkin kita tidak bisa ya beramal dengan amalnya para sahabat, beribadah ya tidak sebagaimana ibadahnya para sahabat, maka dengan menyampaikan kisah-kisah ya tentang para sahabat Nabi, kita termotivasi untuk beramal sebagaimana amalan mereka, berusaha untuk mendekati amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan inilah yang memotivasi kita untuk apa? Untuk lebih giat beramal.
Dan ini juga yang kita harapkan ketika masa-masa kita futur, masa-masa kita lesu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sampaikan sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini kembali lagi kita bisa semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang ada cara bagi kita untuk meningkatkan kembali semangat kita dalam beribadah. Salah satu caranya adalah dengan membaca biografi para sahabat Nabi SAW. Nah, demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya, dan alhamdulillah sudah ada yang mencoba menjawab nih Ustaz dari YouTube-nya Rosyad TV. Ada akunnya, nama akunnya Ihsan Fajri dengan jawaban perang Khandaq. Gimana Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, benar jawabannya. Masya Allah, dan selamat untuk Bang Ihsan Fajri. Nanti boleh dibantu alamat atau informasi lengkap tempat pengiriman hadiahnya, bisa langsung ke nomornya Rosyad TV yang tadi disebutkan 0822 886630. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz, sahabat ketiga yang kita bahas hari ini. Kita silakan Ustadz. Nah, Abdullah ibn Mas'ud, yang Nabi SAW memberikan rekomendasi barang siapa yang ingin mengetahui, mempelajari Al-Quran, maka pelajari dari sahabat ini, Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Tadi juga sudah kita singgung bahwasanya fisik Abdullah ibnu Mas'ud ini kecil, sehingga ketika beliau radhiyallahu ta'ala naik di atas pohon ara, naik di atas pohon ara, kemudian pada saat dia berusaha untuk menggapai rantingnya, yang rantingnya itu dimanfaatkan untuk bersiwak, tersingkaplah jubahnya. Kemudian para sahabat pun mentertawakan Abdullah ibnu Mas'ud karena betisnya yang kecil, betisnya yang kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat sebagai bentuk pembelaan Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi SAW mengatakan suatu pembelaan di mana betis Abdullah ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang, kalau ditimbang di sisi Allah ini dibandingkan dengan satu gunung yang Nabi sebutkan, ternyata masih lebih berat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Masih lebih berat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ini bentuk pembelaan Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Mas'ud karena teman-temannya mentertawakan betisnya yang kecil. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi membandingkan betis Abdullah dengan salah satu gunung, dengan salah satu gunung yang ada di daerah tersebut, di daerah tersebut, di daerah Madinah. Nah, pertanyaannya, gunung apa yang dimaksud? Yang Nabi membandingkan betis Abdullah dengan gunung yang dimaksud, dan masih lebih berat betis Abdullah bin Mas'ud. Nah, gunung yang dimaksud itu gunung apa? Baik Ustaz, para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Stream dan Mengaji, silahkan yang mau mencoba menjawab bisa di nomor 0822 886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan untuk lebih leluasa berpikirnya, mungkin kita sambil jeda dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini nanti kita kembali dengan mempersilahkan untuk yang mau atau membacakan jika sudah ada yang menjawab dari komentar ataupun dari WhatsApp dan SMS. Baik, kita jeda dulu, mungkin akan tayang jeda-jeda donasi Rosyad TV, langsung aja nanti dieksekusi. Mungkin ada yang mau membantu atau mengambil bagian pahala di situ, karena pasti ada pahala ya Ustaz. Ketika kita ngebantu media dakwah kita, silahkan, dan kita akan kembali setelah jeda-jeda berikut ini. Baik. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia
melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Dan sosok Podcast Kaula Muda, kita bahas adalah sosok sebuah perbincangan agama yang ilmiah, para ulama yang disajikan dengan mudah dan sesuai sunnah. singa perang Yarmuk. Ya, beliau dijuluki dengan singa perang Yarmuk. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah. Disandarkan kepada Sa'id bin Zaid. Namun sebelum sampai kepada pembahasan itu, maka kita akan mengulas bagaimana kehidupan Sa'id ibnu Zaid di awal-awal keislamannya, dan ternyata Saksikan podcast Kaula Muda setiap hari Senin pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Hafizahullah. Setiap hari Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Program kajian kitab. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik adab dan akhlak anak adalah kewajiban orang tua. Yang disampaikan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah. Saksikan siaran langsung program kajian Fiqhu Tarbiyatil Abna setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan saksikan siaran ulang Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kajian ilmiah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kita kembali di kuisnya program podcast Kaula Muda, spesial Kaula Muda. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba menjawab, tadi juga sudah ada yang menelpon, tapi qadarullah terputus.
dan ini juga sudah ada yang menjawab melalui platform media sosial kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Mungkin tadi di Jeddah udah ada yang beraksi untuk berdonasi untuk dakwah Rosyad TV. Dan silahkan dibacakan jawabannya tadi dari akun Cahaya Ponsel, dan jawabannya Gunung Uhud. Silahkan Ustaz dikoreksi. Benar, barakallahu fiik. Jadi Nabi SAW membandingkan betis Abdullah ibn Mas'ud dengan Gunung Uhud. Ya sungguh betis Abdullah ibn Mas'ud ditimbang di sisi Allah lebih berat daripada Gunung Uhud. Jadi jawabannya benar. Nah, barakallahu fiik. Baik. Selamat untuk akun YouTube-nya Cahaya Ponsel, dan silahkan informasi lengkap alamat pengiriman hadiahnya bisa ke nomor Rosyad di 0822 88886630. Dan silahkan Ustadz untuk pertanyaan berikutnya. Taib, yang selanjutnya Abdullah ibn Abbas yang dikenal dengan lautan ilmu. Nah, tentunya ada sebab. Salah satu sebabnya adalah kenapa Abdullah ibn Abbas ini menjadi lautan ilmu. Salah satu sebabnya adalah doa dari Nabi SAW untuk Abdullah ibn Abbas. Nah, pertanyaannya adalah apa doa Nabi? Ya, apa doa Nabi untuk sepupunya ini Abdullah ibn Abbas, sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa nabinya dan beliau benar-benar menjadi orang yang faham akan agama. Nah, silakan. Baik, silakan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau menjawab apa doa Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas hingga dia menjadi lautan ilmu. Silakan bisa menjawab melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga SMS, dan juga bisa melalui komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Ada yang menjawab melalui pesan WhatsApp kita, jawabannya menjadi ahli tafsir. Gitu aja. Redaksi doa yang dimaksud, dia menjadi pertanyaan Ustadz tadi, berarti dia menjawabnya menjadi ahli tafsir. Seperti itu Ustadz, silakan Ustadz. Iya, jawabannya kurang sempurna. Sempurna. Ya, apa bunyi doanya? Doa dari Nabi itu apa? Ini masyhur ini, doa dari Nabi untuk Abdullah ibn Abbas. Silakan kalau masih mendengarkan, mungkin bisa disempurnakan. Kan nggak bisa hadiahnya dipotong nih, Iya. Jadi nggak sempurna, nanti nggak berfungsi dia. Iya. Jadi boleh dengan bahasa Arabnya atau dengan terjemahannya juga boleh. Tapi lebih disempurnakan mungkin redaksinya. Apakah ada perlawanan dari pesan WhatsApp-nya yang mengirimkan jawaban? Boleh dicek lagi. Belum ada, baik. Silahkan kita beri kesempatan untuk pemirsa atau pendengar yang lain untuk mencoba menjawab. Jika belum ada, kita mungkin pakai waktunya, kita gunakan waktunya. Oh baik, ini ada yang menjawab dari pendengar Radio Stream Medan Mengaji, Ustaz, dari WhatsApp-nya, dari WhatsApp Medan Mengaji. Ya Allah, ajarkan kepadanya dalam kurung Ibnu Abbas perkara agama, dan pahamkanlah dia dalam urusan takwil. Berikut doa Rasul kepada Allah, kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas yang saya ketahui. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Ya Allah, mafaqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia terhadap agama dan fahamkanlah dia urusan takwil. Ya, seperti yang diterjemahkan tadi, jawabannya benar. Nah, barakallahu fiik. Baik, selamat untuk untuk pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang telah mengirimkan jawabannya, dan dibantu untuk mengirimkan informasi alamat lengkap untuk dikirimnya hadiah yang ada di meja ini, souvenir, goodie bag, dan gelas dari Rosyad TV. Dan beliau yang menjawab juga memberikan pertanyaan, apakah boleh kita bacakan atau kita lanjut dulu pertanyaan? Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu, silakan Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir untuk sahabat kita Mu'adz ibnu Jabal. Kita tahu bahwasanya beliau wafat di usia 33 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa sebab wafatnya Mu'adz ibnu Jabal? Sebab wafatnya Mu'adz bin Jabal. Silahkan para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau menjawab bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming.
Silahkan. Silahkan jika melalui line telepon sudah ada yang tersambung. Oh, dari WhatsApp-nya Rosyad TV, silahkan dibacakan. Sakit karena wabah. Gimana, Ustaz? Ya, bisa disempurnakan wabahnya apa? Boleh tolong lebih sempurna jawabannya, wabahnya yang dimaksud. Di WhatsApp aja, di WhatsApp. Nanti wabah corona lagi dibilangnya. Oh, lagi typing. Kita masih tunggu, dan yang di meja juga masih menanti untuk dikirim ke alamat Anda. Wabah ta'un, silahkan Ustaz. Nah, benar, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum, dan selamat untuk informasi lengkap alamat pengiriman silahkan di WhatsApp-nya ke WhatsApp Rosyad TV. Baik, dengan demikian sudah selesai pembagian hadiahnya, dan waktu yang singkat ini kita pakai Ustaz untuk pertanyaan yang masuk aja Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Sebagai penutup. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum kredit Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, ini tepatnya masuk dalam pembahasan fikih ya. Yes. Ya, baik taksid. Ya, jual beli dengan cara kredit. Ya, jual beli dengan cara kredit. Artinya seorang ketika dia kredit, hendaknya kredit ini tanpa riba. Bagaimana kredit tanpa riba? Ketetapan dari awal itu seperti adanya keterlambatan pembayaran. Nah, kalau ternyata di dalam akad itu, hukum asalnya boleh. Ya, bai'ut taqsid ini, hukum jual beli dengan cara kredit ini, hukum asalnya boleh. Hanya saja hendaknya diperhatikan akad-akad yang digunakan dalam jual beli ini. Kalau ternyata ada keterlambatan yang itu dikenakan denda, ya bagi orang yang membeli, karena kesulitan dia membayar, kemudian adanya penalti yang dikenakan, maka ini riba. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, dari awal kesepakatannya berapa dia harus membayar barang. Ya, setiap bulannya dia harus bayar berapa, seperti itu dia. Adapun keterlambatan, hendaknya bagi orang yang lapang memberikan tempo bagi orang yang sempit agar dia mudah untuk membayarnya. Sementara tempo yang diberikan itu bahagian dari amal kebaikan. Ya, amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala baginya. Jadi yang jelas hukum asalnya itu boleh, namun kalau dalam kondisi adanya denda keterlambatan dari pembayaran itu tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka ini riba dan kewajiban dia adalah meninggalkannya. Tetapi kalau tidak ada denda keterlambatan, hanya diberikan tempo waktu sampai dia mampu untuk membayarkannya, maka ini boleh. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, dengan demikian berakhir sudah program podcast Kaula Muda kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada, dan insya Allah di pekan depan kita akan melanjutkan sosok berikutnya yang akan kita angkat terkait tentang pembahasan kita Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan sosok siapa yang akan kita angkat mohon ditunggu informasinya, nanti akan disebarkan melalui platform media sosial kita. Baik, mewakili guru yang bertugas kami mohon maaf, juga kami ucapkan selamat atas kemenangan atau yang sudah berpartisipasi di program ini. Untuk jawaban-jawabannya juga para pemenang-pemenangnya tadi, insya Allah kita sudah rekam, sudah kita catat alamat-alamat yang sudah di WhatsApp ke kita atau sudah diinformasikan ke kita, nanti akan kita eksekusi untuk pengiriman hadiah-hadiahnya. Baik, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mewakili guru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.